UPDATE. Gagal bertemu Wamen, Roy Suryo justru dapat data aneh soal sekolah Gibran. Syaratkan SMA, dia ijazahnya cuma SD. Sebenarnya kalau dari segi hukum, karena wakil presiden itu tidak memenuhi syarat, ya, jadi dia itu harusnya bisa dimaksulkan. Dan sekarang bisa, hanya wapresnya aja, karena wapresnya lah ya tidak memenuhi syarat kepresidenan itu, gitu loh. Masa disyaratkan SMA, dia ijazahnya cuma SD, ya kan? Itu yang saya kira harus kita gugat bersama, ya. Dan itu sah ya menurut hukum dan konstitusi kalau kita maksulkan ya Gibran ini, gitu loh. Jadi, tapi kenapa ya anggota DPR segala yang mulai purnawirawan TNI telah diberi surat ya untuk pemakzulan nggak mau membahas? Itu memperlihatkan bahwa di sini parpolnya sendiri ada persoalan di situ ya, ingin memanfaatkan Gibran ini untuk tujuan politik aja, agar pasangan itu gol dan menang, tapi tidak mengerti bahwa sebenarnya di Golkar itu sesuatu yang inkonstitusional, ya kan? Umurnya pun ya kalau kita lihat nggak ada, belum 40 tahun ya kan? Dan kemudian dibuat-buat lagi, asalkan dia telah menjabat kepala daerah, kan itu tadi buat-buat sebenarnya. Tadi ada Pak, kalau kita tanya Pak Mahfud, ini sebenarnya tidak memenuhi syarat-syarat konstitusi ya. Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Ya tapi ya, apapun ikuti proses hukum yang ada ya, kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang sekarang dipermasalahkan ini, apakah masih ada orang besar yang ada orang masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah ya, 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau di sekolahnya Mas Gibran Pak, memang dulu sudah di Singapura ya Pak? Hah? SMA dulu memang kelas 1. Iya, di Orchid Park Secondary School. Oh, yang nyarikan saya ngerti ya. Merekomendasikan sekolahnya. Merekomendasikan sekolah dari Yang nyariin. yang nyari sekolah Pak Jokowi. Kenapa Bapak dulu kok memilih Mas Gibran untuk sekolah di luar negeri, Pak? SMA di luar negeri cuma Biar mandiri aja. Tapi ya, ini MBS ini hanya sebagai tempat ya. Tapi untuk diploma ya. Tapi kalau yang universitasnya adalah Bradford yang bekerja sama dengan MBS ini, afiliasi dengan MBS di Inggris. Di Inggris. Jadi si Inggris di Bradford ini ada di Inggris. Tapi dia kuliah di, jadi dia itu kuliahnya itu ada di Singapura. Di Singapura. Di MDIS. Tapi universitasnya Di Inggris. di Inggris. Lu kenapa? Bingung? Lu bingung? Makanya ini pemikiran kuno. Enggak. Oke, gua berusaha ngerti ya. Kan Gua kasih gambaran. Saya harus netral biar saya. Gua kasih gambaran sekarang. Indonesia baru-baru ini kan sudah ada namanya Monash University. Monash University. Belajarnya di mana? Di Jakarta. Kampusnya di mana? Di Jakarta juga, di Australia ada. Ya kan? Ya. Ijazahnya dari mana? Dari Australia. Ya udah. Lah ini beda, Bos. Ini yang satu MBS, yang satu Bradford. Lu ngerti gimana sih? Afiliasi, Bos. Kan Oke, saya persingkat ya, Pak. 6 tahun di Solo, ulang lagi. 3 tahun di Solo, berarti 9. Dapat 2 di Singapura. Udah, kerja gimana? Susah lah. Saya suruh kayak Rizwan. Ini curangnya atau ini liciknya. Loh, ini gimana? Negara punya data kok kebalik-balik. Ini mengesankan Gibran itu mengambil S2. Padahal jangankan S1 ya. Es dung-dung aja dia nggak ngambil gitu. Mungkin dia es kopior ngambilnya. Kami pada saat saya bertiga ini ya 2 minggu yang lalu
ketika masuk dan ditemui Sesdirjen itu mengatakan kalau ada 2 lembar raport ya, raport kelas 10 dan kelas 11. Itu mesti kita cek apakah benar, dan tidak boleh kalau hanya raport kelas 10 dan kelas 11 saja itu sudah bisa meluluskan. Karena di sini kemudian dia ini curangnya, atau ini liciknya, atau ini jahatnya. Seolah-olah dia nggak mau ngambil UTS insert ya. Di sini tertulis 2004-2007. Padahal dia hanya setahun terdaftarnya di kementerian. Bahkan menurut Pak bukan yang dari Australia, Pak Iksan, Pak Iksan Katende, ya, dia hanya 6 bulan dan tidak lulus. Ya, dia hanya masuk ke sana hanya 6 bulan dan tidak lulus. Kemudian baru ke MDAS. Saya tidak mempercayai statement MDAS. Karena apa? Karena MDAS itu rankingnya hanya ranking 46 dari 55 universitas yang ada di Singapura. Dan anak SMP saja bisa masuk sana asal punya duit. Ya, di MDAS itu sudah firm. Dan ini satu lagi. Ini adalah data penting di Kementerian Sekretariat Negara. Dia mencatatkan di Kementerian Sekretariat Negara itu kalau dilihat di sini 2004 sampai 2004 dia menjadi Oxford. Kemudian dia masuk ke MDAS dulu, baru masuk ke UTS. Loh, ini gimana? Negara punya data kok kebalik-balik. Ini mengesankan Gibran itu mengambil S2, padahal jangankan S1, ya. S2 untung aja dia nggak ngambil, itu. Mungkin dia S kopior ngambilnya. Nah, inilah surat yang dipertanyakan oleh Saudari Menu, kemudian Dr. Rismon dan kita semuanya yang ada di sini. Surat yang kemudian ini ada datanya ya, syarat-syaratnya. Kenapa bisa terbit? Dia tidak lulus hanya 6 bulan di UTS, dan insya Allah saya belum tahu, saya belum akan bocorkan kapan. Saya nanti akan live dari UTS. Dari maksud pada ayat 1 huruf M itu bukti kelulusan itu harusnya adalah syarat mendapatkan SMA sederajat. Dikecualikan bagi calon presiden atau calon presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri. Bisa tiba-tiba ada aturan yang sangat diskriminatif semacam ini. Ini jelas dibuat untuk seorang yang namanya Gibran Rakabuming Raka, yang setahun berikutnya itu baru dia daftar untuk kemudian masuk sebagai calon wakil presiden. Jadi ini melanggar aturan di atasnya, otomatis dia gugur. Banyak ya ketika menyampaikan pendapat seolah-olah mewakili dari publik ya. Itu sesuatu yang kurang elok ya, dimana tidak semua orang itu sepemikiran dengan kalian gitu. Artinya sudah ditemukan 2 bukti bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan ini menyampaikan sesuatu tanpa ada bukti. Contoh nyata ya, di mana masyarakat kelas bawah sudah terbelah dengan urusan seperti ini. Ya, sehingga tentu Bang Andi Aswan dan yang lain berharap agar supaya hal-hal seperti ini segera diputuskan, agar supaya tidak semakin banyak perpecahan di masyarakat. Jadi yang kita bicarakan ini kan menyangkut dasar, menengah dan tinggi. Ya. Begitu Mas Roy? Ya. Yang kita bincangkan ini khusus pendidikan tinggi. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 masih tergolong bagus, masih tergolong baru. Oke, di situ yang mengatur khususnya Tridharma Perguruan Tinggi. Hati-hati. Waktu Rektor UGM memberikan pidato sudah counter dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Tapi sepertinya berjalan terus. Saya ingatkan sekali lagi. Saya advokat kuasa hukum selaku tugas mulia dalam perkara ini, saya mau luruskan secara hukum. 1, apa Tridharma Perguruan Tinggi? Saya perlu jelaskan Mas Roy. 1, pendidikan. Ya. 2, penelitian. Klien-klien kita ini sedang menggunakan penelitian modal sendiri. Tidak ada orang besar, tidak ada bohir. Seharusnya kita bersyukur rakyat ini masih ada yang meneliti tentang teruskan pendidikan di bangsa dan negara ini. Bukan begitu? Saya tidak menghasut ini. Kalau didiamkan semua lama-lama SD pun bisa jadi presiden nanti saudara. Apa kita setuju? Anak saya nggak setuju. Anak-anak setuju? Tidak mau. Harus benar-benar legitimate ijazahnya. Ketiga, Tridharma tadi, pengabdian kepada masyarakat. Apa saya? Kalau 1, 2 sudah fail, sudah gagal, bagaimana mengabdi ke masyarakat? Kita ngaku kalau itu enggak. Ya, kalau 1 dan 2 pendidikan penelitian sudah false, sudah palsu, bagaimana mengabdi? Berarti pengabdiannya juga palsu. Itu kan matematis banget, jago matematik kiri kasih. Oke. Sanksi pidananya, ini yang utama. Tridharma adalah fondasi dan kewajiban utama setiap perguruan tinggi. Sanksi pidana di dalam bab 9 pasal 93. Ini undang-undang ini masih baru, belum direvisi.
menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa izin. Itu banyaklah urusan di bangsa ini. Itu kampus tertutup itu. Ya, menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa izin. Kedua, mengeluarkan ijazah tanpa izin. Dua-duanya undang-undang ini fokusnya ke situ. Oleh sebab itu, saya katakan, saya selaku advokat menyampaikan ini bukan dengan suara yang mempengaruhi. Saya sampaikan, tugas saya juga menyadarkan rakyat siapapun secara hukum. Itu tugas kami, opposition nobile. Terus jika melanggar pasal-pasal yang ada di undang-undang itu, pasal 28, 42, 43, 44, 60 dan 90, pidana penjaranya serem banget, 10 tahun. Rencana pertemuan Roy Suryo dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamendikdasmen, Atif Latiful Hayat, pada Kamis tanggal 16 Oktober tahun 2025 kemarin batal terlaksana. Dikatakan Roy, Wamen mendadak berhalangan karena harus menghadiri agenda di DPR RI. Informasi itu ia peroleh setelah mendatangi kantor Kemendikdasmen bersama ahli digital forensik Rismon Sianipar dan advokat Kurnia Triroyani. Pak Wamen ingkar janji. Wamen tiba-tiba menyatakan ada acara di DPR, kata Roy, Jumat tanggal 17 Oktober tahun 2025. Meski batal bertemu Wamen, mantan Menpora itu mengaku tetap memperoleh sejumlah informasi penting dari pejabat Kemendikdasmen, yakni Eko Susanto, Sekretaris Ditjen Paut Dikdasmen, dan Anang Ristanto, selaku PPID utama Kemendikdasmen. Kata Roy, Eko Susanto telah memoreksi pernyataan sebelumnya terkait data pendidikan Gibran Raka Buming Raka. Pak Eko meralat pernyataannya yang terdahulu, katanya Gibran itu ada 2 rapor, yaitu rapor kelas 10 dan kelas 11 dari pendidikannya di Orchid Park Secondary School, Roy menuturkan. Roy kemudian menafsirkan keterangan tersebut sebagai setara dengan 2 tahun jenjang SMA. Itu artinya apa? Dia kelas 1 dan kelas 2 SMA, kalau kelas 10 dan kelas 11 sesuai dengan data ini, katanya. Namun, lanjut Roy, pernyataan itu kembali dikoreksi oleh pihak Kemendikdasmen. Tadi diralat, bahwa Orchid Park Secondary School itu hanya SMP plus 1 tahun. Jadi Gibran itu pindah ke Singapura itu SMP plus 1 tahun. Jadi dia hanya dapat kelas 1 SMA. Katanya, ini katanya, ada sertifikat O-level katanya. Jadi O-level itu sertifikat SMP plus 1 tahun, tambahnya. Kendati demikian, Roy menyayangkan pihak Kemendikdasmen yang tidak bisa menunjukkan dokumen pendukung secara langsung. Ia mengatakan, akses terhadap data tersebut baru bisa dibuka apabila ada putusan dari PT UN. Roy juga menyebut Eko kembali mengubah keterangan mengenai kelanjutan pendidikan Gibran di luar negeri. Eko meralat pernyataannya bahwa Gibran meneruskan jenjang pendidikan di UTS Insirk, Australia itu pada kelas 11 dan 12 SMA, terangnya. Menurutnya, keterangan ini berbeda dengan SK penyetaraan SMA Gibran yang diterbitkan Kemendikbud, sambung Roy. Roy bilang, catatan resmi yang dimiliki Kemendikbud menunjukkan durasi pendidikan Gibran di luar negeri tidak sesuai dengan yang disebutkan sebelumnya. Faktanya, dia tercatat di Kemendikbud ini, itu juga hanya 1 tahun di situ. Jadi itu pun sudah enggak cocok, kuncinya.